Ya Allah. Jadi boleh nggak tuh Ustaz Syam sholat divariasiin gerakannya? Apaan? Dipikir mobil gitu. Makanya. Tapi Dikira Messi kali ya Pak. dikira Messi kali ya, ya Allah. Tapi kalau misalnya berbeda gerakan sholat nih, mungkin karena berbeda mazhabnya nih. Nah itu sholatnya batal apa enggak? Apalagi kalau ketika lagi sholat berjamaah. Mohon penjelasannya Ustaz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru-guruku Habib Muhammad Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Bermakmum atau berjamaah dengan orang yang berbeda madhab. Sebenarnya ada 4 pendapat dalam Majmu' Syarah Al-Muhadzab, disebutkan bahwasanya ada 4 perbedaan pendapat imam ketika seseorang bermakmum dengan orang yang berbeda madhab. Yang pertama, menurut Al-Qaffal disebutkan dalam kitab tersebut bahwasanya kita sebagai makmum itu sah secara mutlak jikalau sang imam sudah meyakini bahwa dia melaksanakan segala syaratnya atau segala rukunnya menurut madhab yang dia yakini. Karena perbedaan seperti ini akan menjadi masalah nantinya. Kenapa? Karena misalnya Syafi'iyah, kita Syafi'i tapi bermakmum kepada Maliki. Yang mana Syafi'i mengatakan basmalah itu termasuk daripada Al-Fatihah. Sedangkan kalau berarti tidak pakai basmalah, berarti tidak lengkap Al-Fatihahnya, tidak lengkap rukunnya. Maka sang imam, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak baca basmalah sama sekali. Kita Syafi'i di belakang berarti tidak lengkap rukunnya. Menurut pendapat yang pertama, kalau kita ikut imam yang berbeda mazhab dengan kita, selama imam itu udah yakin dia menjalankan segala macam rukunnya dengan sah, dengan lengkap, maka kita ikutan sah menurut Al-Qaffal. Contoh lagi, bukan basmalah, misalnya wudhu. Syafi'i harus tertib. Yang lain misalnya imam yang lain, madhab yang lain tidak tertib wudunya. Apakah kita sah bermakmum dengan mereka? Tetap sah menurut Al-Qaffal pendapat yang pertama. Kenapa? Karena dia sudah meyakini dirinya sudah sah. Pendapat yang kedua tidak sah secara mutlak. Kenapa? Karena kita berbeda dengan dia. Lalu solusinya apa? Solusinya adalah munfarid. Kenapa tidak sah? Karena misal kita Syafi'i dan dia bukan Syafi'i, atau dia yang tidak meyakini basmalah sebagai bagian daripada surah Al-Fatihah dan harus dibacakan dalam salat, maka Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Langsung kita di belakang, kurang rukunnya. Berarti kalau kurang rukunnya berarti tidak sah. Maka kata Abu Ishaq, maka tidak sah secara mutlak dan si makmum diharuskan untuk munfarid atau berpisah daripada jamaah. Sholat sendiri dia. Meniatkan dalam hati untuk berpisah daripada jamaah. Dari 2 pendapat ini muncul pendapat ketiga dan keempat. Apa itu pendapat ketiga? Oh ternyata pas kita bermakmum yang imam madhabnya lain, kita Syafi'i. Misal Imam As-Sudais datang ke Istiqlal, Imam As-Sudais datang ke Indonesia. Dia madhabnya berbeda, tidak pakai basmalah ketika membaca Al-Fatihah. Tapi karena kita Syafi'i ya harus ada basmalahnya ketika Al-Fatihah. Tapi imamnya cerdas. Imamnya cerdas, dia tahu kalau makmumnya adalah Syafi'i, maka ketika dia imam, Allahu Akbar, Sudais nih datang ke Indonesia, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Memang madhabnya berbeda dengan kita dan dia pakai madhabnya ketika imam di Masjidil Haram. Tapi ketika jadi imam di Masjid Istiqlal, dia tahu makmumnya Syafi'i, maka dia pakai basmalah yang dijaharkan ketika dia menjadi imam. Imamnya profesor, cerdas. Maka kita sebagai makmum, maka kita sah sholatnya karena kita bermakmum dengan imam yang sudah menjalankan kewajiban dalam sholat yang menurut makmumnya itu wajib. Dia menjalankan rukun dalam sholat yang menurut makmumnya itu adalah rukun. Subhanallah. Maka jadi imam gak bisa sembarangan. Jangan egois. Kita datang-datang ke daerah orang, daerahnya daerah Syafi'i. Lalu kita pakai, karena kita belajarnya misalnya di tempat yang bukan Syafi'i. Lalu kita pakai itu. Maka jangan seperti itu. Imam As-Sudais saja dia pakai Syafi'i ketika sudah datang ke Indonesia. Aku jadi takut nih jadi imam, takut salah kalau gitu. Mazhabnya apa? Syafi'i. Oh, harus kuasai berarti Syafi'inya. Oh gitu ya.